Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Siapa sebenarnya Sabdo Palon? Dalam upaya menelisik misteri siapa sejatinya Sabdo Palon, saya akan mengawali dengan mengkaji serat Dharma Gandul dan ramalan Sabdo Palon. Di sini tidak akan dipersoalkan siapa yang membuat karya-karya tersebut untuk tidak menimbulkan banyak perdebatan, karena penjelasan secara akal penalaran amatlah rumit. Namun dengan pendekatan spiritual dapatlah ditarik benang merahnya yang akan membawa kepada satu titik terang, dan akhirnya pun dapat dirunut secara logika historis. Menarik memang di dalam mencari jawaban tentang siapakah Sabdo Palon, karena kata Sabdo Palon Noyo Genggong sebagai penasehat spiritual Prabu Brawijaya V yang memerintah tahun 1453 hingga 1478 tidak hanya dapat ditemui di dalam serat Dharma Gandul saja, namun di bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo juga telah disebut-sebut, yaitu bait 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Betara Indra sebagai berikut. Mumpuni sak kabehing laku, nugel tanah Jawa kaping pindho, ngerahake jin setan, kumoro prewangan, poro lembut ke bawah perintah Seko Proyokinen, ambantu manungso Jawa podo asesanti Trisulowedo, landepe Triniji suci, bener, jejeg, jujur, kadereake Sabdo Palon Lanoyo Genggong, yang artinya menguasai seluruh ilmu ajaran, memotong tanah Jawa untuk kedua kalinya, mengerahkan jin dan setan, seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa, berpedoman pada Trisulaweda, tajamnya Tritunggalan suci, benar, lurus, jujur, didampingi Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Ngluruk tanpa bolo, yen menang tan ngasorake liyan. Para kawula padha suka-suka, merga adiling pangeran wis teka. Ratune nyembah kawula angagem Trisulaweda. Para pandhita ya padha muja, yaiku momongane kaki Sabdo Palon sing wis adu wirang nanging kondang. Kenoho kacethokan tinjinglang, ora ana wong resula kurang, yaiku tandane kala bendu wis minger. Cemti wektu jejering kala mukti, andayani indering jagat raya, padha asung bekti. Yang artinya menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain. Rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat, bersenjatakan Trisulaweda. Para pendeta juga pada memuja. Itulah asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyhur. Segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kala bendu telah usai, berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya, semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Serat Dharma Gandul. Memahami serat Dharma Gandul dan karya-karya leluhur kita dibutuhkan kearifan dan toleransi yang tinggi, karena mengandung nilai kawruh Jawa yang sangat tinggi. Jika belum matang beragama, maka akan muncul sentimen terhadap agama lain. Tentu ini tidak kita kehendaki. Tiada maksud lain dari saya kecuali hanya ingin mengungkap fakta dan
membedah warisan leluhur dari pendekatan spiritual dan historis. Dalam serat Dharma Gandul ini, saya hanya ingin menyoroti ucapan-ucapan penting pada pertemuan antara Sunan Kalijogo, Prabu Brawijaya dan Sabdo Palon di Blambangan. Pertemuan ini terjadi ketika Sunan Kalijogo mencari dan menemukan Prabu Brawijaya yang tengah lari ke Blambangan untuk meminta bala tentara dari kerajaan di Bali dan China untuk memukul balik serangan putranya Raden Patah yang telah menghancurkan Majapahit. Namun hal ini bisa dicegah oleh Sunan Kalijogo dan akhirnya Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Karena Sabdo Palon tidak bersedia masuk agama Islam atas ajakan Prabu Brawijaya, maka mereka berpisah. Sebelum perpisahan terjadi, ada baiknya kita cermati ucapan-ucapan berikut ini. Paduka sampun kelajeng kelorot, karso tetes jawan, irip-iripan, remen manut nunut-nunut, tan guno kulo emong, kulo wirang dateng bumi langit. Wirang momong tiang cabluk, kulo badhe pados momongan ingkang mripat setunggal, boten remen momong paduka. Menawi paduka boten pitados, kang kasebut ing pikekah Jawi, nama Manikmaya punika kula. Ingkang jasa kawah wedang sanginggiling reti-reti Mahameru punika sedaya kula. Yang artinya paduka sudah terlanjur malu terperosok, mau jadi orang Jawan atau kehilangan Jawanya, kearab-araban hanya ikut-ikutan. Tidak ada gunanya saya asuh. Saya malu kepada bumi dan langit, malu mengasuh orang tolol. Saya mau mencari asuhan yang bermata satu, atau memiliki prinsip atau akidah yang kuat. Tidak senang mengasuh paduka. Kalau paduka tidak percaya, yang disebut dalam ajaran Jawa, nama Manikmaya itu saya, yang membuat kawah air panas di atas gunung itu semua adalah saya. Ucapan Sabdo Palon ini menyatakan bahwa dia sangat malu kepada bumi dan langit dengan keputusan Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Gambaran ini telah diungkapkan Joyoboyo pada bait 173 yang berbunyi, "Iya iku momongane kaki Sabdo Palon, sing wis adu wirang nanging kondang," atau yang artinya itulah asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyhur. Dalam ucapan ini pula Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah sebenarnya yang dikatakan dalam Kawruh Jawa dengan apa yang dikenal sebagai Manikmaya atau hakikat Semar. Sabdo Palon matur yen arep misah bareng didangu lungone menyang ngendi, ature ora lunga nanging ora manggon ing kono, mung netepi jenenge Semar, nglimputi salire wujud anglelo kalingan padang. Atau yang artinya Sabdo Palon menyatakan akan berpisah. Begitu ditanya perginya kemana, jawabannya tidak pergi, akan tetapi tidak bertempat di situ, hanya menetapkan namanya Semar yang meliputi segala wujud, membuatnya samar. Sekali lagi dalam ucapan ini Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah yang bernama Semar. Bagi orang Jawa yang berpegang pada Kawruh Jawa pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan kebaikan. Sebelum manusia mengenal agama, keberadaan Semar telah ada di muka bumi. Beliau mendapat tugas khusus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi untuk menjaga dan
memelihara bumi Nusantara khususnya dan jagat raya pada umumnya. Perhatikan ungkapan Sabdo Palon berikut ini. Sabdo Palon aturi sendu, kula niki Ratu Dahyang sing rumeksa ing tanah Jawi. Sinten ingkang jumeneng nata dados momongane kula. Wiwit saking leluhur paduka rumiyin Sang Wiku Manumanasa, Sakutrem lan Bambang Sakri run tumurun ngantos dumiki sapriki kula momong pikukuh lajer Jawi. Dumugi sapriki umur kula sampun 2000 langkung 3 taun. Momong lajer Jawi boten wonten ingkang ewah agamanipun. Sabdo Palon berkata sedih, hamba ini Ratu Dahyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba, mulai dari leluhur paduka dahulu, Sang Wiku Manumanasa, Sakutrem dan Bambang Sakri. Turun temurun sampai sekarang, hamba mengasuh keturunan raja-raja Jawa. Sampai sekarang ini usia hamba sudah 2000 lebih 3 tahun dalam mengasuh raja-raja Jawa. Tidak ada yang merubah agamanya. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa Sabdo Palon telah ada di bumi Nusantara ini bahkan 525 tahun sebelum Masehi jika dihitung dari berakhirnya kekuasaan Prabu Brawijaya pada tahun 1478. Saat di tahun 2007 berarti usia Sabdo Palon telah mencapai 2532 tahun. Setidaknya perhitungan usia tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita. Walaupun angka-angka yang menunjuk masa di dalam karya-karya leluhur sangat toleransi sifatnya. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Namun secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolo putra mencolo putri. Artinya dapat berwujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Namun dalam perwujudannya sebagai manusia tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandito. Hal ini dapat dipahami karena dalam kawruh Jawa dikenal adanya konsep menitis dan cokro manggilingan. Dari apa yang telah disinggung tadi, kita telah sedikit memahami bahwa Sabdo Palon sebagai pembimbing spiritual Prabu Brawijaya merupakan sosok Semar yang nyata. Menurut Sabdo Palon dalam ungkapannya dikatakan, Paduka punopo kekilapan dateng nama kula Sabdo Palon. Sabdo tegesipun pamuwus, Palon tegesipun pikukuh kandang, Noyo tegesipun ulat, Genggong tegesipun langgeng boten ewah. Dados wicanten kula punika kenging kangge pikekeh ulat pasmoning tanah Jawi, langgeng salamanipun. Yang artinya apakah Paduka lupa terhadap nama saya Sabdo Palon? Sabda artinya kata-kata, Palon adalah kayu pengancing kandang, Naya artinya pandangan, Genggong artinya langgeng dan tidak berubah. Jadi ucapan hamba itu berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa, langgeng selamanya. Seperti halnya Semar telah banyak dikenal sebagai pamomong sejati yang selalu mengingatkan bila mana yang diemongnya salah jalan, salah berpikir atau salah dalam perbuatan, terlebih apabila melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Semar selalu memberikan piulangnya untuk bagaimana berbudi pekerti luhur selagi hidup di dunia fana ini sebagai bekal untuk perjalanan panjang berikutnya nanti. Jadi Semar merupakan pamomong yang tutwuri handayani, menjadi tempat bertanya karena
pengetahuan dan kemampuannya yang sangat luas, serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati, juga waskito atau ngerti sadurunge winarah. Semua yang disabdakan Semar tidak pernah berupa perintah untuk melakukan, tetapi lebih kepada bagaimana sebaiknya melakukan. Semua keputusan yang akan diambil diserahkan kepada semua majikannya. Semar atau Kaki Semar sendiri memiliki 110 nama. Di antaranya adalah Ki Sabdopalon, Sang Hyang Ismoyo, Ki Bodronoyo, dan lain-lain. Di dalam Seradharma Gandul diceritakan episode perpisahan antara Sabdopalon dengan Prabu Brawijaya karena perbedaan prinsip. Sebelum berpisah, Sabdopalon menyatakan kekecewaannya dengan sabda-sabda yang mengandung prediksi tentang sosok masa depan yang diharapkannya. Berikut ungkapan-ungkapan itu. Paduka Yektos menawi sampun santun agami Islam, nilar agami Buddha, turun paduka tamtu apes, Jawi kantun Jawan, Jawanipun ical, remen manut bangsa sanes. Benjing tamtu dipun perintah dening tiang Jawi ingkang mangreti. Yang artinya paduka perlu paham, jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan agama Buddha, keturunan paduka akan celaka. Jawi atau orang Jawa yang memahami kawruh Jawa tinggal Jawan atau kehilangan jati diri Jawanya. Jawinya hilang, suka ikut-ikutan bangsa lain, suatu saat tentu akan dipimpin oleh orang Jawa atau Jawi yang mengerti. Sang Prabu diaturi ngayektosi, ing besok yen ana wong Jawa ajeneng tuwa agegaman kawruh, yaiku sing dimong Sabdopalon. Wong Jawan arep diulang weruha marang bener luput, yang artinya Sabdopalon diminta memahami suatu saat nanti kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua atau sepuh berpegang pada kawruh Jawa, yaitulah yang diasuh oleh Sabdopalon. Orang Jawan atau yang kehilangan Jawanya akan diajarkan agar bisa melihat benar salahnya. Dari dua ungkapan tersebut, Sabdopalon mengingatkan Prabu Brawijaya bahwa suatu ketika nanti akan ada orang Jawa yang memahami kawruh Jawa yang akan memimpin bumi Nusantara ini. Juga dikatakan bahwa ada saatnya nanti datang orang Jawa asuhan Sabdopalon yang memakai nama sepuh, bisa jadi mbah, aki ataupun eyang yang memegang teguh kawruh Jawa akan mengajarkan dan memaparkan kebenaran dan kesalahan dari peristiwa yang terjadi saat itu dan akibat-akibatnya dalam waktu berjalan. Hal ini menyiratkan adanya dua sosok di dalam ungkapan Sabdopalon tersebut yang merupakan sabda prediksi di masa mendatang, yaitu pemimpin yang diharapkan dan pembimbing spiritual, ibarat Arjuna dan Semar atau juga Prabu Parikesit dan Begawan Abiyasa. Lebih lanjut diceritakan, Sang Prabu kersane arep ngrangkul Sabdopalon lan Naya Genggong, nanging wong loro mau banjur musna. Sang Prabu ngungun sarta nenggak waspa, Usana banjur ngendika marang Sunan Kalijaga, ing besok negara Blambangan salina jeneng negara Banyuwangi. Dadya tenger Sabdopalon enggone bali maring tanah Jawa anggawa momongane. Dene sak mengko Sabdopalon isih klimput aning tanah seberang, yang artinya Sang Prabu berkeinginan merangkul Sabdopalon dan Naya Genggong, namun dua orang itu kemudian raib. Sang Prabu heran dan bingung, kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga, "Gantilah nama Blambangan menjadi Banyuwangi. Jadikan ini sebagai tanda kembalinya Sabdopalon di tanah Jawa membawa asuhannya.
Sekarang ini Sabdo Palon masih berkelana di tanah seberang. Dari kalimat ini jelas menandakan bahwa Sabdo Palon dan Prabu Brawijaya berpisah di tempat yang sekarang bernama Banyuwangi. Tanah seberang yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Pulau Bali. Untuk mengetahui lebih lanjut guna menguak misteri ini, ada baiknya kita kaji sedikit tentang ramalan Sabdo Palon berikut ini. Ramalan Sabdo Palon. Karena Sabdo Palon tidak berkenan berganti agama Islam, maka dalam naskah ramalan Sabdo Palon ini diungkapkan sabdanya sebagai berikut. Sabdo Palon matur sugal, yen kawula mboten arsi ngrasuka agama Islam wit kula puniki yekti ratuning Dang Hyang Jawi momong marang anak putu sagung kang para nata kang jumeneng tanah Jawi wus pinasti sayekti kula pisahan. Sabdo Palon menjawab kasar, hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab saya ini raja serta pembesar Dahyang setanah Jawa. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Sudah digariskan kita harus berpisah. Kelawan paduka Sang Nata, wangsul sunyoruri. Mung kula matur petungna ing benjang sakbung purmami yen wis prapta kang wanci jangkep kang 100 taun wit ing dinten punika kula gantos kang agami kama Buddha kula sebar tanah Jawa. Berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu kami mohon dicatat, kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Buddha lagi, atau maksudnya Kawruh Budi saya sebar di seluruh tanah Jawa. Yang kelima, sinten tan purun ngandya yekti kula rusak sami sun sajeken putu kula berkasakan rubi-rubi dereng lega kang ati yen durung lebur atempur kula damel Pratondo tembayan mami hardi merapi yen wus jeblok milih lahar, yang artinya bila ada yang tidak mau memakai akan saya hancurkan menjadi makanan jin, setan dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini bila kelak gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Ngidul ngilen Purukira ganda banger ingkang warih, nggih punika medali kula wis nyebar agama Budi Merapi janji mami anggereng jagat satuhu karsanireng Jawata sedaya gilir gumanti mboten kenging kalamun to kaowahan, yang artinya lahar tersebut mengalir ke barat daya, baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang. Sudah mulai menyebarkan agama Buddha, kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir yang widi bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. Sangat-sangat ing sengsara kang tuwuh ing tanah Jawi sinengkalan tahun ira lawan sabta ngesti aji upami nyebrang kali prapteng tengah-tengahipun kaline banjir bandang jroning lebet jalmi kathah sirna manusa prapteng praloyo, yang artinya kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini pada tahun lawon sata ngesti aji. Umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar
dalamnya menghanyutkan manusia sehingga banyak yang meninggal dunia. Bebaya ingkang tumeka warotos tanah Jawi, ginawi kang paring gesang tan kenging dipun singgahi wit ing donya puniki wonten ing sakwasanipun sedaya prajawata kinarya amertandani jagat iki yekti ana kang akarya, yang artinya bahaya yang mendatangi tersebar di seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi, sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Dari bait-bait tadi dapat kita memahami bahwa Sabdo Palon menyatakan berpisah dengan Prabu Brawijaya kembali ke asal mulanya. Perlu kita tahu bahwa Semar adalah wujud manusia biasa titisan Dewa Sang Hyang Ismoyo. Jadi ketika itu Sabdo Palon berencana untuk kembali ke asal mulanya adalah alam kayangan. Kembali sebagai wujud Dewa Sang Hyang Ismoyo. Lamanya pergi selama 500 tahun. Dan kemudian Sabdo Palon menyatakan janjinya akan datang kembali di bumi tanah Jawa dengan tanda-tanda tertentu. Diungkapkannya tanda utama itu adalah muntahnya lahar gunung Merapi ke arah barat daya. Baunya tidak sedap. Dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Itulah tanda Sabdo Palon telah datang. Dalam dunia pewayangan keadaan ini dilambangkan dengan judul Semar Ngecowantah. Mari kita renungkan sesaat tentang kejadian muntahnya lahar gunung Merapi tahun 2006 lalu, di mana untuk pertama kalinya ditetapkan tingkat statusnya menjadi yang tertinggi, awas Merapi. Saat kejadian malam itu lahar Merapi keluar bergerak ke arah barat daya. Pada hari itu tanggal 13 Mei tahun 2016 adalah malam bulan purnama bertepatan dengan Hari Raya Waisak atau Buddha dan Hari Raya Kuningan atau Hindu. Secara hakikat nama Sabdo Palon Noyo Genggong adalah simbol dua satuan yang menyatu, yaitu Hindu Buddha atau Shiva Buddha. Di dalam Islam dua satuan ini dilambangkan dengan dua kalimat syahadat. Apabila angka tanggal, bulan, dan tahun dijumlahkan, maka hasilnya akan menjadi 17. Angka 17 kita kenal merupakan angka keramat. 17 merupakan jumlah rakaat sholat 5 waktu di dalam syariat Islam. 17 juga merupakan lambang hakikat dari bumi Sapitu dan langit Sapitu yang berasal dari yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan angka 8 merupakan lambang 8 penjuru mata angin. Di balik hal inilah dilambangkan dengan apa yang kita kenal dengan Satkayangan Jagat. Artinya dalam kejadian ini 8 kekuatan dewa-dewa menyatu, menyambut dan menghantarkan Sang Hyang Ismoyo untuk turun ke bumi. Di dalam Kauruh Jawa, Sang Hyang Ismoyo adalah sosok dewa yang dihormati oleh seluruh dewa-dewa. Dan Gunung Merapi di sini melambangkan hakikat tempat atau sarana turunnya dewa ke bumi atau menipis. Siapa sejatinya Sabdo Palon Noyo Genggong? Setelah kita membaca dan memahami secara keseluruhan wasiat-wasiat leluhur Nusantara yang ada di blog atau buku ini, maka telah sampai saatnya saya akan mengulas sesuai dengan pemahaman saya tentang siapa sejatinya Sabdo Palon Noyo Genggong itu. Dari penuturan Bapak Budi Marhain, saya mendapatkan jawaban. Sabdo Palon adalah seorang ponokawan Prabu Brawijaya, penasihat spiritual dan pandito sakti kerajaan Majapahit. Dari penelusuran secara spiritual, Sabdo Palon itu sejatinya adalah Dang Hyang Nirarta
atau Mpu Duyendra, atau Bedanda Sakti Wawurawu, atau Tuan Semeru yang akhirnya moksa di Pura Uluwatu. Dari referensi yang saya dapatkan, Dang Hyang Nirarta adalah anak dari Dang Hyang Asmarananta dan cucu dari Mpu Tantular atau Dang Hyang Angsokanata, atau penyusun Kakawin Sutasoma, di mana di dalamnya tercantum Bhinneka Tunggal Ika. Dang Hyang Nirarta adalah seorang pendeta Buddha yang kemudian beralih menjadi pendeta Siwa. Beliau juga diberi nama Mpu Duyendra dan dijuluki Bedanda Sakti Wawurawu. Beliau juga dikenal sebagai seorang sastrawan. Dalam Duyendra Tatwa dikisahkan sebagai berikut. Pada masa kerajaan Majapahit di Jawa Timur, tersebutlah seorang begawan yang bernama Dang Hyang Dwijendra. Beliau dihormati atas pengabdian yang sangat tinggi terhadap raja dan rakyat melalui ajaran-ajaran spiritual, peningkatan kemakmuran, dan menanggulangi masalah-masalah kehidupan. Beliau dikenal dalam menyebarkan ajaran agama Hindu dengan nama Dharmayatra. Di Lombok beliau disebut Tuan Semeru atau Guru dari Semeru, nama sebuah gunung di daerah Jawa Timur. Dengan kemampuan supranatural dan mata batinnya, beliau melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Hindu di tanah Jawa. Maksud hati hendak melerai pihak-pihak yang bertikai, akan tetapi tidak mampu melawan kehendak Sang Pencipta. Ditandai dengan berbagai bencana alam yang ditengarai turut ambil kontribusi dalam runtuhnya kerajaan Majapahit, atau salah satunya adalah bencana alam Panggunung Anyar. Akhirnya beliau mendapat petunjuk untuk hijrah ke sebuah pulau yang masih di bawah kekuasaan Majapahit, yaitu Pulau Bali. Sebelum pergi ke Pulau Bali, Dang Hyang Nirarta hijrah ke Daha atau Kediri, lalu ke Pasuruan dan kemudian ke Blambangan. Beliau pertama kali tiba di Pulau Bali dari Blambangan sekitar tahun Caka 1411 atau 1489 Masehi, ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin oleh Dalem Waturenggong. Beliau mendapat wahyu dari Urancak, Jembrana, bahwa di Bali perlu dikembangkan paham Tripurusa, yakni pemujaan Hyang Widi dalam manifestinya sebagai Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Dang Hyang Nirarta dijuluki pula Bedanda Sakti Wawurawu karena beliau mempunyai kemampuan supranatural yang membuat Dalem Waturenggong sangat kagum sehingga beliau diangkat menjadi Bagawanta atau pendeta kerajaan. Ketika itu Bali Dwipa mencapai zaman keemasan karena semua bidang kehidupan rakyat ditata dengan baik. Hak dan kewajiban para bangsawan diatur, hukum dan peradilan adat atau agama ditegakkan. Prasasti-prasasti yang memuat silsilah leluhur tiap-tiap syoroh. Prasasti-prasasti yang memuat silsilah leluhur tiap-tiap soroh atau klan disusun. Awik-awik desa adat pekraman dibuat. Organisasi subak ditumbuh kembangkan dan kegiatan keagamaan ditingkatkan. Selain itu beliau juga mendorong penciptaan karya-karya sastra yang bermutu tinggi dalam bentuk tulisan lontar, kidung atau kakawin. Pura-pura untuk memuja beliau di tempat mana beliau pernah bermukim membimbing umat adalah Urancak, Rambut Siwi, Pakendungan, Uluwatu, Bukit Gong, Bukit Puyung, Sakenan, Air Jeruk, Tugu, Tengkulak, Goalawah, Ponjok Batu, Suranadi, Panganjengan, Mas Ceti, Peti, Peti Tenget, Amertasari, Melanting, Pulai, Buk Cabe, Dalem Gandamayu,
puncak Tedung dan lain-lain. Akhirnya Dang Hyang Nirarta menghilang gaib atau moksa di Pura Uluwatu. Moksa adalah bersatunya Atman dengan Brahman atau Sang Hyang Widiwasa, meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad. Setelah mengungkapkan bahwa Sabdo Palon sejatinya adalah Dang Hyang Nirarta, lalu Bapak Budi Marhain memberikan kepada saya 10 pesan yang diperoleh dari kegaiban dari beliau Dang Hyang Nirarta sebagai berikut. Yang pertama, tuwi ada ucaping haji, utama ngawangun telogo, satu sereka saliunya, kasor ento utamanya, ringsang ngangun yatyo pisan, kasor bin yatyane satus, bahan suputro satunggal, atau yang artinya ada sebenarnya ucapan ilmu pengetahuan, utama orang yang membangun telaga, banyaknya 100, kalah keutamanya itu oleh orang yang melakukan korban suci sekali. Korban suci yang 100 ini kalah oleh anak baik seorang. Yang kedua, popo mitudui cening, tingkai menadi pianak, eta bani ring kawitan sang sampun kaucap garwo, telune madan garwo, guru reka, guru prabu, guru tapak tuwi timpalnya, yang artinya ayahanda memberitahumu anakku tata cara menjadi anak, jangan durhaka pada leluhur, orang yang disebut guru. 3 banyak ya yang disebut guru, guru reka, guru prabu dan guru tapak atau yang mengajar itu. Yang ketiga, melah pelapanin mamunyi, ring idadane samian, wangsane tong kaletehan, tong ada ngumpet manemah, melah alepe majalan, pati setuara katanjung, bacin tuara banget ingsa, yang artinya lebih baik hati-hati dalam berbicara kepada semua orang, tak akan ternoda keturunannya, tak ada yang akan mencaci maki, lebih baik hati-hati dalam berjalan, sebab kaki tak akan tersandung dan kita tidak akan menginjak kotoran. Yang keempat, uli jani jua kardinin, ajak dadwanah kawenang, patut tingkai buatang, tingkai mangelah moto, gunanya anggon malihat, mamedasin ane putut, dajua ulah malihat. Yang artinya mulai sekarang lakukanlah berdua, patut utamakan tingkah laku yang benar, seperti menggunakan mata, gunanya untuk melihat, memperhatikan tingkah laku yang benar, jangan hanya sekedar untuk melihat. Yang kelima, tingkahe mangelah kuping, tuah anggon maning ngehang rause melah, resepang pejang dimana, dapati dingeh-dingehang, keranananya mangelah cunguh, anggon ngadeg tuah gunanya. Yang artinya kegunaannya punya telinga sebenarnya untuk mendengar kata-kata yang benar. Camkan dan simpan dalam hati, jangan semua hal didengarkan. Yang keenam, nanging dapati adekin, mangulah maan madiman, patutang jua angra sayang, apang bisa jua nikahang, gunan bibih tuah mangucap, di mangucapati kacuh, nepati jua ucapang. Yang artinya jangan segalanya dicium, sok baru dapat mencium, baik-baiklah caranya merasakan, agar bisa melaksanakannya, kegunaan mulut untuk berbicara. Jangan berbicara sembarangan, hal yang benar hendaknya diucapkan. Yang ketujuh, ngelah limo dajang utip, apikin dua nyemakang, apang patute pakatang, wiatin batise tindagang, yat nain tuah nyalana, eta jua mengulah laku, katanjung bena nahanang. Yang artinya memiliki tangan jangan usil,
hati-hati menggunakannya. Selalu mendapat kebenaran, begitu pula dalam melangkahkan kaki. Hati-hatilah melangkahkannya. Bila kita kesandung, pasti kita yang menahan atau menderitanya. Yang kedelapan, awake patut kawenin apang manggih kara hewan. Damaren ngerti yang awak waluyo mate tanduran. Tingkai ngardinin awak yen anteng tuwi manandur. Jo pare tuaramu puang. Yang artinya kebenaran hendaknya diperbuat agar menemukan keselamatan. Jangan henti-hentinya berbuat baik. Ibaratnya bagai bercocok tanam. Tata cara dalam bertingkah laku, kalau rajin menanam, tak mungkin tidak akan berhasil. Yang kesembilan, tingkahne melah pilihin. Buka anak eka pasar, maidep matu tembasan. Masih yanu mamilihin, tuoronya melini rusak. Tuah ne melah tumbasipun, patuh ring ma muatang tingkah. Yang artinya, pilihlah perbuatan yang baik. Seperti orang ke pasar bermaksud hendak berbelanja, juga masih memilih tidak membeli yang rusak. Pasti yang baik dibelinya. Sama halnya dengan memilih tingkah laku. Yang ke-10, tingkah ne melah pilihin. Damangang goang tingkah rusak. Saluwire kaucap rusak, wantah nistaya ajinya. Bune tongkang goang anak, kija abad wara laku. Keto cening sujatinya. Yang artinya, pilihlah tingkah laku yang baik. Jangan mau memakai tingkah laku yang jahat. Betul-betul hina nilainya. Ditambah lagi tiada disukai masyarakat. Kemanapun dibawa tak akan laku. Begitulah sebenarnya anakku. Kesimpulannya, akhirnya Bapak Budi Marhaen mengungkapkan bahwa dengan penelusuran secara spiritual dapatlah disimpulkan. Jadi yang dikatakan Putra Betara Indra oleh Joyoboyo, Butak Angon oleh Prabu Siliwangi, dan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu oleh Ronggo Warsito itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sabdo Palon, yang sejatinya adalah Dang Hyang Nirarta atau Budu Yendra atau Pedanda Sakti Wawurawu atau Tuan Semeru. Pertanyaannya sekarang adalah, ada di manakah beliau saat ini kalau dari tanda-tanda yang telah nampak dikatakan bahwa Sabdo Palon telah datang? Tentu saja sangat tidak etis untuk menjawab secara vulgar persoalan ini. Sangat sensitif karena ini adalah wilayah para kaspuan suci, waspito, ma'rifat, dan mukasyafah saja yang dapat menjumpai dan membuktikan kebenarannya. Dimensi spiritual sangat pelik dan rumit. Sabdo Palon yang telah menitis kepada seseorang itu yang jelas memiliki karakter 7 satrio seperti yang telah diungkapkan Raden Ronggo Warsito, dan juga memiliki karakter Putra Betara Indra seperti yang diungkapkan oleh Joyoboyo. Secara fisik seseorang itu ditandai dengan memegang sepasang pusaka pengayom Nusantara hasil karya beliau Dang Hyang Nirarta, yaitu pusaka Omyang Majapahit atau lambang daya Atman, dan pusaka Sabdo Palon atau Kirancak lambang daya Rohul Kudus. Pusaka tersebut merupakan kata sandi atau password berkaitan dengan hakikat keberadaan para rambut siwi sebagai pembuktiannya. Dapatlah dikatakan bahwa Putra Betara Indra sama dengan Butak Angon, sama dengan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Seperti yang telah dikatakan oleh para leluhur Nusantara tadi, adalah sosok yang diharap-harapkan rakyat Nusantara selama ini, yaitu sosok yang dikenal dengan nama Satrio Piningit.
Banyak pendapat yang berkembang di masyarakat luas selama ini dalam memandang dan memahami istilah Satrio Piningit. Pemahamannya tentu bertingkat-tingkat sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing orang. Satrio Piningit yang telah menjadi mitos selama perjalanan sejarah bangsa ini memunculkan misteri tersendiri. Ia merupakan perbendaharaan rahasia bumi dan langit yang teramat sulit ditembus oleh akal pikiran. Keberadaannya gaib namun nyata. Bahkan para winasis waskita pun belum tentu mampu menembus aura misterinya. Karena dalil yang berlaku seperti halnya dalam memandang Semar. Orang yang hatinya kotor dan masih diliputi dengan berbagai hawa nafsu akan sulit melihat Semar. Namun Semar dapat terlihat bagi orang yang hatinya bersih atau suci dan melakoni tirakat atau tapani ngaurip atau tasawuf hidup sepanjang hidupnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak semua orang dapat menjumpainya. Semua akan terfilter secara alamiah. Atau dengan bahasa lain, jika seseorang telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat menjumpai Semar yang pada hakikatnya adalah pancaran cahaya ilahiyah itu sendiri. Walaupun tidak menjumpainya, namun daya-daya kehadirannya dapat dirasakan secara luas tanpa disadari. Fenomena ini dilambangkan dalam cerita pewayangan ketika Semar ngejowantah dan kemudian saatnya Semar babar diri. Maka percayalah peperangan Baratayuda Jaya Binangun, perangnya kebaikan melawan keburukan. Di saat inilah kita di jagat Nusantara ini sedang memasuki dan menjalani fase tersebut. Hakikat Satrio Piningit menurut pandangan Bapak Budi Marhain adalah sosok seorang guru sejati, sosok guru yang tidak menyebarkan ajaran ataupun agama baru, namun menebar kasih ke atas seluruh umat tanpa membedakan golongan, bangsa, suku maupun agama atau kepercayaan. Bukan sekedar sosok Satrio Piningit atau guru sejati yang harus kita cari, akan tetapi yang sangat hakiki adalah kebenaran sejati yang harus dicari atau ditembus di dalam dirinya. Maka dalam perjalanan tasawuf hal ini dikenal dengan dalil man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya kenalilah dirimu sendiri sebelum mengenal Allah. Sehingga kembali dalam konteks Satrio Piningit yang sejatinya adalah Sabdo Palon, terdapat suatu misteri kata sandi yang harus dipecahkan, yaitu di balik SP atau Satrio Piningit terdapat 10 SP. Angka 10 menyiratkan bahwa untuk mencari yang satu sama dengan Esa, kita harus mengosongkan diri. Angka 0 dan 1 adalah bilangan digit atau binari yang melambangkan kalimah thayyibah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan adalah kosong, selain Allah adalah satu. Dalam konteks ini Bapak Budi Marhain mengungkapkan rahasia sandi tersebut berdasarkan fenomena spiritual yang ditemuinya berkaitan dengan sandi-sandi rahasia di dalam karya warisan leluhur Nusantara. Jadi Satrio Piningit adalah seseorang Satrio Pinandito yang sejatinya adalah Sabdo Palon, berlaku sebagai sang pamomong, dikenal juga dengan nama Semar Ponokawan, pemegang pusaka Sabdo Palon, berada di Semarang pinggiran, tepatnya di daerah Semarang Podorejo, di mana terdapat sendang pancuran dengan nama Sendang Pengasian. Jika memang mendapatkan ridho dan hidayah Allah, maka beruntung jika dapat menjumpainya. Setidaknya inilah jawaban dari apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Budi Marhain berkaitan dengan misteri Semarang Tembayat yang tertulis di dalam Serat Musasar Joyoboyo. Dibukanya misteri ini berkaitan dengan sarasehan spiritual
Jalan Setapak menuju Nusantara Jaya di Semarang pada tanggal 20 Desember 2007 yang telah mencanangkan topik Revolusi Akbar Spiritual Nusantara. Telah tiba saatnya misteri Nusantara terkuak. Dari apa yang telah saya ungkapkan sejauh ini, mudah-mudahan membawa banyak manfaat bagi kita semua, terutama hikmah yang tersirat dari wasiat-wasiat nenek moyang kita, para leluhur Nusantara. Menjadi harapan kita bersama di tengah carut marut keadaan negeri ini akan datang cahaya terang di depan kita. Semoga Allah ridho. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.